Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Khalid Official. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sholat dulu atau makan dahulu. Nah, yuk simak penjelasannya. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila makan malam sudah tersaji, maka dahulukanlah makan malam tersebut dari sholat maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa dari makan kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 672 dan Muslim nomor 557. Kesimpulannya, 1. Apabila waktu sholat maghrib telah tiba sedangkan makanan telah tersaji, maka hendaklah seseorang mendahulukan santap makan jika pada saat itu sedang lapar. Nah, yang lebih utama ketika itu adalah mendahulukan makanan sebelum menaikkan sholat. Hal ini berlaku untuk sholat maghrib dan juga sholat yang lainnya. Yang kedua, apa hikmahnya? Hikmahnya di dalam sholat seseorang perlu menghadirkan hati yang khusyuk. Sedangkan jika seseorang sangat lapar dan butuh pada makanan, kondisi semacam ini akan membuat ia tidak konsentrasi saat sholat, hatinya tidak tenang, dan pikiran akan melayang ke sana ke sini. 3. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mendahulukan makanan di sini adalah anjuran atau sunnah, bukan wajib, dan inilah pendapat yang rojih atau pendapat yang lebih kuat. Yang keempat, jika waktu sholat wajib sangat sempit, sebentar lagi waktu sholat akan berakhir, dan seandainya seseorang mendahulukan makan, waktu sholat akan habis. Untuk kondisi semacam ini, ia harus mendahulukan sholat agar sholat tetap dilakukan di waktunya. Nah, jadi pada kondisi apabila waktu sholat itu pengen hampir habis, tetapi makanan sudah tersaji, tapi di sini dilakukan untuk sholat agar sholat tetap terlaksanakan. Yang kelima, santap makan lebih utama dari sholat dilakukan ketika seseorang sangat butuh pada makan, yaitu ketika sangat lapar. Jadi yang kelima ini, santap makanan itu lebih utama dari sholat apabila seseorang ini benar-benar sangat lapar, tetapi bukan pada waktu sholat ini hampir habis. Gitu. Jadi waktu misalkan baru datangnya maghrib atau baru datangnya isya atau baru datang pada sholat yang lainnya. Jadi lebih diutamakan untuk menyantap makanan apabila seseorang ini benar-benar lapar. Namun jika kondisinya tidak membutuhkan makan atau dalam kondisi kenyang dan makanan telah tersaji, maka sholat wajib atau sholat jamaah di masjid harus tetap dilakukan. Jadi kalau misalkan emang gak lapar atau emang gak perlu makan, lebih baik untuk mendirikan sholat. Yang keenam, kalau seseorang meninggalkan sholat jamaah karena ada uzur untuk menyantap makanan, jika ini bukan kebiasaan, maka dia akan mendapat ganjaran sholat jamaah. Namun jika ini justru jadi kebiasaan untuk seseorang ini tidak mendirikan sholat jamaah atau tidak mendirikan sholat hanya karena kebiasaan makan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sholat jamaah. Mungkin itu saja, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.